Seorang raja bersama beberapa prajuritnya menuju sebuah gunung untuk membunuh seekor naga yang menjadi ancaman bagi rakyat mereka. Namun, sang naga dengan mudahnya menghabisi mereka dengan semburan api. Beberapa tahun kemudian, seorang putri kerajaan bernama Elodie sedang mengangkut kayu bakar bersama adiknya yang bernama Putri Floria. Alasan keduanya melakukan tugas ini karena kondisi kerajaan mereka sedang krisis pangan. Tanah di wilayah kerajaan sangat gersang dan dipenuhi salju yang tak kunjung kering. Beberapa saat kemudian, Elodie dan Floria melihat gerobak kuda yang sepertinya ingin bertamu ke kerajaan mereka. Keduanya pun kembali dan menemukan ayah serta ibu tiri mereka sedang berbicara dengan pendeta berbaju merah. Kedatangan pendeta tersebut ternyata untuk memberikan surat pesan dari Ratu Kerajaan Aurea. Setelah pendeta itu pergi, ayah Elodie bernama Lord Byford membuka surat tersebut dan mendapati bahwa surat itu berisi lamaran Pangeran Aurea kepada Putri Elodie. Apabila Elodie menerima lamaran tersebut, maka kerajaan Aurea akan memberi imbalan harta kekayaan kepada kerajaan Byford. Menyadari kondisi ekonomi kerajaan sedang memburuk, Byford pun meminta Elodie menerima lamaran tersebut. Elodie pun menerimanya dengan terpaksa karena sudah tak tega melihat rakyatnya menderita akibat kelaparan. Kemudian keesokan harinya, Floria, Elodie, Ibu Tiri, dan Byford berangkat menggunakan kapal menuju kerajaan Aurea yang terletak di sebuah pulau. Setelah menempuh perjalanan 2 hari, mereka akhirnya sampai di wilayah Pulau Aurea. Di sana, mereka disambut oleh kabut tebal dan juga 2 patung naga yang terlihat menyeramkan. Setelah beristirahat di penginapan, keempat anggota keluarga itu dibawa ke istana kerajaan. Sesampainya di sana, mereka disambut pelayan kerajaan yang membawa mereka ke kamar pribadi Elodie. Pelayan itu memberitahu Elodie bahwa besok ratu akan menemuinya guna diperkenalkan dengan Pangeran Henry. Malamnya, Elodie sendirian pergi ke jendela menara dan tak sengaja melihat seorang gadis bernama Eloise berada di menara sebelah dengan tatapan penuh penyesalan. Di malam harinya, Elodie tidak bisa tidur karena masih penasaran dengan wajah Pangeran Henry. Ketika Elodie melihat pemandangan di hutan Aurea melalui jendela, tiba-tiba ia melihat cahaya di kaki gunung. Saat itu juga, angin kencang menerbangkan tirai ke kamar Elodie. Dan kemudian, Putri Floria masuk ke kamarnya. Putri Floria mengaku kalau ia tidak bisa tidur karena memikirkan kakaknya yang sebentar lagi akan menikah. Keesokan harinya, Elodie menghadap Ratu Isabel, yang secara langsung memperkenalkan Elodie dengan putranya Henry, agar keduanya saling kenal. Ratu Isabel sengaja meminta Henry untuk mengajak Elodie jalan-jalan ke taman. Di sana, Elodie nampak senang melihat ketampanan Pangeran Henry, namun Henry terlihat biasa saja. Henry kemudian mengajak Elodie berkuda melintasi taman. Saat mereka menikmati pemandangan, Elodie mengatakan kalau semalam ia melihat cahaya di pegunungan. Henry pun menjelaskan bahwa kerajaannya masih memiliki ritual tahunan yang mana akan terhubung ke pernikahan di setiap keturunan kerajaan Aurea. Sementara itu di sana, Ibu tiri Elodie baru saja melihat Byford dan Isabel berbicara tentang imbalan harta. Ia pun menanyakan masalah pernikahan Elodie kepada Byford
Namun Byford menolak untuk membahas dan mengatakan bahwa Ratu Isabel akan tetap memberi harta imbalan yang melimpah kepada kerajaan mereka.